Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam dulurku semua, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemakmuran dalam hidup dan diberi kelancaran dalam segala urusan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membuka tentang pecah raga. Apa yo ana tenan? Benar-benar ada. Ayolah kita pelajari dengan seksama ya. Kita pelajari ilmu yang insya Allah bermanfaat ini. Jadi ilmu seperti ini ya, mulai tingkatan-tingkatan ya, dari tingkatan bawah agak naik itu terus terjadi ketika kita menjalaninya, kita kembangkan dengan baik. Kalau saya itu menjalani ilmu ini masih tingkatan yang ala kadarnya gitu. Ala kadarnya banget gitu. Ilmu ini sebenarnya dibaca 141 kali tiap malam selama 100 hari. Itu aslinya gitu. Kayak gitu ya. Pecah raga, agar raga kita terbelah gitu. Untuk tirakatnya enggak usah tirakatin. Itu aja kayak gitu. Nanti kamu enggak kuat lah, tirakat malah susah. Apa yang sudah saya sampaikan aja itu dipakai, enggak usah minta cara yang lebih sulit gitu ya. Kalau saya pribadi itu mengamalkan dulu itu perharinya tak baca aja gitu, satu kali, 3 kali gitu. Jadi cara menjalani saya itu memang belum saya jalani beneran, masih di tingkatan atau level yang paling bawah lah ya, paling bawah gitu. Jadi tujuannya untuk apa sebenarnya? Gini, ilmu kayak gini tuh kalau kita pernah dengar ilmu Kumayan ya, kayak jenisnya kayak gitu itu loh ya, tapi ini kan lebih nyata gitu, bukan hanya bayangan saja. Jadi saya lanjutkan ya. Ini ceritanya gini, ada orang yang berniat mencuri barang kita ya, berniat jahat kepada orang-orang di dekat kita atau kepada harta kita. Tiba-tiba itu ada ada sosok yang menyerupai diri kita gitu loh. Kaget, dia tidak berani mau mencuri sawit ya, mau mencuri motor, mencuri apa, tidak berani karena tiba-tiba dia itu melihat sosok yang mirip dengan kita gitu loh. Ini kan belum, istilahnya belum terprogram, jadi keluarnya itu kita juga tidak paham, kita tidak ngerti, tapi itu terjadi gitu. Tapi yang namanya ilmu, semua ilmu itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, seperti itu ya. Dan itu pernah terjadi berkali-kali. Itu padahal setiap hari tak baca, itu pun tidak sampai 100 hari ya. Saya itu baca pas ingat gitu. Kadang seminggu 2 kali. Memang belum saya istiqomahkan secara ya yang nyata gitu, belum. Ya pas ingin aja suatu saat kalau saya bisa menjalani begitu ya. Kalau saya sudah ada ketertarikan yang sangat tertarik lah, istilahnya saya jalani kan gitu. Terus lagi begini, ada cerita, ini tak ceritain, nggak usah ditanya orangnya orang mana dan lain sebagainya, nggak usah ya, memperpanjang masalah kayak gitu, ini loh. Jadi gini, ada orang itu sakit di sana, tiba-tiba dia sembuh, katanya lumpuh udah berapa tahun gitu. Yang ngobati saya katanya. Saya datang ke sana bawa mobil saya gitu. Di sana tak obatin, sembuh gitu kan. Padahal saya itu tidak merasa. Saya di rumah tiba-tiba dapat salam terima kasih kan. Sama terima kasih kan ya, ada kadang dengan ucapan dan juga dengan hadiah gitu. Di sana ada lagi yang kayak gitu. Saya datang ke sana, ini berkali-kali, sedangkan saya hanya mempelajari itu sangat ya, belum bisa memprogram karena saya memang belum paham tentang ilmu ini gitu. Belum paham banget tentang untuk ininya loh, untuk memprogram. Tetapi ilmu itu sudah jalan. Dan saya insya Allah ya juga ingin memperdalam ilmu yang bermanfaat seperti ini. Jadi Anda dimanapun berada, ada sosok di rumah ya,
yang menyerupai Anda ketika ada yang ingin berbuat jahat itu dia muncul kayak gitu. Kenapa tidak muncul terus? Ya tidak bisa, karena itu ketika dia sangat membutuhkan baru keluar, karena belum terprogram. Wong dibaca aja setiap hari yang seharusnya itu 100 hari ya, sebenarnya tidak 100 hari pun 40 hari itu sudah bagus banget, sudah matang ya. Saya itu membaca 7 hari aja belum pernah dengan hitungan 141, hitungan 10 aja belum pernah ya, 1 kali 3 kali kayak gitu. Menarik banget. Jadi nanti kalau suatu saat ya Anda itu, ini kalau pas-pas dasar ya, Anda itu mau dirampok orang, mau dibunuh orang di jalan, jadi sudah ada gambaran Anda yang menyelamatkan Anda sebelum Anda melewati lokasi tersebut. Itu walaupun tidak ada program, sudah otomatis bekerja untuk Anda. Walaupun hanya diamalkan saja, ini sudah mujarab dari mantranya, sudah ampuh dari mantranya, bukan karena tirakatnya. Ilmu itu ada yang diampuhkan karena tirakat, dan memang ada yang ampuh karena mantranya itu sendiri. Itu yang harus kita mengerti dan harus kita tahu ya. Gitu. Lah kalau saya bikin mantra sendiri, kalau kamu bisa bikin mantra sah-sah saja. Mantra itu doa yang nggak boleh siapa? Kalau Anda seorang pujangga hikmah kan, bikin mantra yang indah, yang bagus dan masuk akal sesuai petunjuk Tuhan, ya jalani kalau itu memang bisa. Yakini, setelah kamu meyakini baru keyakinan itu turunkan kepada orang lain. Kalau kamu sendiri tidak yakin, buat apa harus meyakinkan orang lain kan? Gitu. Sangat bermanfaat sekali ilmu seperti ini. Saya itu mau menjalaninya dari kemarin, itu mau menjalaninya di tingkatan yang level-level tertingginya. Waktu belum ada karena lelaku masih banyak, belajar ini itu gitu kan. Dan takutnya saya itu nanti terlalu berambisi untuk menjalani ilmu itu. Makanya saya pelan-pelan, kalau memang sudah diarahkan oleh Allah untuk menjalaninya, akan saya jalani gitu. Saya percaya. Kalau tidak percaya, tidak akan saya jalani gitu. Apakah pasti berhasil? Kepastian itu milik Tuhan. Gitu ya. Kepastian milik Tuhan. Tapi kalau usaha itu memang harus kita yang berusaha. Harus berusaha, meyakini, berani menjalani. Itulah tugas daripada kita sebagai pecinta hikmah, pecinta ilmu gaib yang sesungguhnya. Bisa dimengerti ya? Gitu. Ya, ilmu itu sebuah sebuah tradisi untuk mencapai berbagai keinginan di tingkatan-tingkatan tertentu yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita dari zaman dulu. Dari itulah ketika kita menginginkan sesuatu yang beliau-beliau mampu, yang beliau-beliau bisa, yang beliau-beliau jalani untuk mengarungi kehidupan ini, kita bisa menirunya, kita bisa menjalaninya. Kalaupun toh tidak berhasil dalam menjalaninya, berarti masih ada kekurangan dalam diri kita. Ilmu tidak salah, leluhur bukan salah, yang menakdirkan juga bukan salah. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah masih adanya keraguan dalam diri kita, masih ada kesalahan-kesalahan di dalam diri kita dalam menjalani. Contohnya seperti itu. Kita harus selalu ketika menjalani ilmu itu harus selalu yakin, semangat ya. Pokoknya yang semangat banget gitu, dengan ikhlas. Tidak usah terlalu berambisi. Kalau khasiat itu sudah Allah yang menentukan, jadi kamu tidak perlu berambisi untuk mendapatkan khasiat ini dan itu. Cukup kamu jalani bagaimana cara menjalani itu, ilmu itu sesuai prosedurnya. Nah, kalau sudah sesuai prosedur, insya Allah nanti segala sesuatunya tentang kita, ya tentang ilmu kita, Allah yang akan menata sebaik-baiknya. Niatkan kita mencari ridha Allah, niatkan belajar mencari ridha Allah. Insya Allah yang kita dapatkan adalah kebaikan, ridhonya Allah kita dapatkan, ilmunya kita dapatkan, manfaatnya kita dapatkan, dan segala kebaikan hasanah daripada amalan yang kita amalkan, kita itu akan mendapatkannya ya. Yang ikhlas kalau belajar ilmu. Aku mempelajari ilmu biar saya begini, untuk menyakiti si dia, untuk bersaing dengan dia.
agar saya kaya, lebih kaya daripada dia. Tidak usah yang seperti itu. Karena ketika kamu belajar ilmu dengan niat-niat buruk seperti itu, ilmumu pun, ilmu yang kamu miliki, auranya pun tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Punya aura jahat, punya aura panas, punya aura yang merusak. Maka dari itu, jangan salah niat ketika kamu belajar, mempelajari berbagai ilmu dari manapun. Tetap rendah hati, tetap ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, tetap sabar, selalu baik kepada siapapun. Itu selalu selalu dibawa. Dan pesan saya, agar hati Anda tidak rusak, agar hati kita tidak rusak, tidak hancur digerogoti oleh kerusakan-kerusakan yang besar seperti iri, ya. Kalau kita mempunyai jiwa iri, jiwa dengki, ini benar-benar akan menghancurkan diri kita, kehidupan kita, akal kita, pikiran kita, semua akan hancur. Bahkan dalam berbagai hal kita akan rusak, kita akan rugi, dan kita tidak mendapatkan sesuatu apapun yang membawa kebaikan pada diri kita. Sudah tahu kalau iri itu jelek, ya. Sudah tahu kalau dengki mendengki itu jelek, kenapa kalian jalani? Kenapa kita jalani? Itu. Saya sedikit demi sedikit belajar untuk menghilangkan hal itu. Karena apa? Karena saya ini seorang pelajar yang harus belajar di setiap saat dan tidak boleh merasa cukup. Ya. Orang belajar yang merasa cukup itu salah. Itu dari awal, dari kegagalan. Semua yang kita pelajari itu belum apa-apa. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali dan tidak pernah ada habisnya. Kalau kita hanya belajar ilmu satu tapi untuk semuanya, tidak akan bisa. Karena setiap ilmu punya wawasan tersendiri. Karena setiap ilmu mempunyai khasanah tersendiri. Karena setiap ilmu punya langkah dan laku tersendiri yang selalu berbeda-beda. Ini yang harus kita mengerti dan sangat mengerti. Harus kita pahami, benar-benar kita pahami. Tuh. Menikmati kehidupan ini dengan memperbesar rasa syukur kita. Itulah kebaikan. Kita syukuri apa yang diberikan kepada kita. Tidak usah mengiri, menghitung kenikmatan orang lain, harta orang lain, ya, rupa orang lain, hak-hak orang lain. Kita itu harus lebih bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena nikmat yang diberikan kepada kita, ketika kita lupa akan bersyukur, maka nikmat itu seolah-olah bukanlah nikmat dan tidak akan menjadi nikmat pada akhirnya. Ya, apa yang terjadi? Akan menjadi malapetaka dan kehancuran kepada kita. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu ya. Mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, insya Allah kita akan lebih bisa ikhlas, tidak iri dengan siapapun, iri kepada hak-hak yang dimiliki orang lain. Kita tidak akan rusak karena itu, ya. Orang lain punya harta yang banyak, punya wajah yang rupawan, itu adalah hak mereka, karena mereka itu sudah diberi anugerah seperti itu oleh Allah, dan kita harus menerima keadaan kita. Kalau kita kurang ganteng, kita kurang cakep, kurang cantik, kita bisa dipoles dengan sesuatu, ya. Doa akan mengindahkan hati kita yang bisa merasakan keindahan, maka wajah kita, cara memandang kita, mata kita, semua tentang kita akan terlihat indah juga. Dari itu saya sarankan kepada saudara semua untuk memperhatikan hati kita, agar hati kita bisa merasakan dan melihat keindahan-keindahan yang telah diberikan kepada kita. Jangan mencari kesulitan untuk diri kita sendiri. Kita sulit itu yang terbanyak itu karena
kita persulit diri kita, ya. Kita mempersulit diri kita sendiri dengan banyak hal, dengan banyak pemikiran. Maka dari itu kita permudah diri kita untuk suatu hal apapun, dalam beribadah, dalam rezeki, dalam semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, ya. Ilmu ini tadi kita baca dulu, doanya kita baca agar besok ketika nanti belum hafal ya didengarkan lagi, atau bisa dilihat di kolom komentar yang akan dituliskan nantinya. Kalau tidak saya yang menulis, ya saudara-saudara kita yang ada di dekat kita kan. Karena kadang saya itu sibuk banget ya. Bukan sok sibuk lah, memang ya kadang kalau tidak sibuk menyibukkan diri untuk melakukan sesuatu hal yang sekiranya bermanfaat, seperti itu. Dengarkan. Ini doanya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo didengarkan doanya. Ruhani matua sira ingsun kongkon. Swara nira kaya swara ningsun. Ambekan nira kaya ambekan ingsun. Polah nira den kaya polah ningsun. Wedana nira den kaya wedana ingsun. Ya ingsun kang murbeng sira. Doa ini sudah punya daya tersendiri. Rohani metu sira ingsun kongkon, swara nira kaya swara ningsun, ambekan nira kaya ambekan ingsun. Polah nira den kaya polah ingsun, wedana nira den kaya wedana ingsun. Ya ingsun kang murbeng sira. Dibaca sedikit-sedikit tiap hari semampunya, atau benar-benar dijalani. Kalau dijalani Anda baca 40 hari atau 100 hari, tiap malam 141 kali, hanya malam hari. Sebenarnya ini hanya boleh dilakukan pada jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam tidak boleh dibaca. Ketika menjalani, benar-benar menjalani dengan hitungan yang sesuai. Ilmu sebaik ini kalau kita sia-siakan, tidak ada kata pengantarnya, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat pelaku itu lebih yakin. Ilmu itu seperti tulisan saja yang hanya tertumpuk, ya dijejer dengan tulisan-tulisan yang lain dan tidak ada maknanya. Dari itu saya secara pribadi menyempatkan diri untuk menjelaskan ilmu sesuai pengetahuan saya, dan saya juga tidak mengatakan kalau pengetahuan saya itu adalah yang paling benar. Pengetahuan saya itu hanya yang saya ketahui saja, ya. Apabila ada kurangnya bisa diperbaiki, bisa Anda carikan perbandingan dari guru-guru yang lain yang menyampaikan, karena tidak ada kesempurnaan pada manusia, ya. Apalagi manusia seperti saya, kan? Tidak ada kesempurnaan, adanya adalah kekurangan. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu saya berterima kasih kepada saudara yang telah mau belajar, ya, belajar untuk melestarikan ilmu-ilmu leluhur kita. Semoga membawa kebaikan pada kita, dan semoga Anda juga, kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh para leluhur kita yang jauh sebelum kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.